Bayangkan 4 jam dari pelayanan, pertemuan di 3 binangan. Kalaupun pulangnya jam 6 sore atau jam 5, nanti dia hubungi kami itu jam 12 malam atau jam 11 malam baru nyampe di pelayanan. Wow. Jadi sebenarnya itu tantangan. Kalau seandainya Bapak pimpinan kita boleh datang ke sana bikin seminar, bikin untuk acara pertemuan hamba-hamba Tuhan, begitu agak lebih mantap lagi. Iya. Ya, jadi kalau musim hujan itu sangat mengkhawatirkan hamba Tuhan di sana. Melaksanakan kewajiban semua tidak terlalu sulit. Ya. Baik memberikan persepuluhan, dansos, gerakan seribu. Ya, semua berjalan dengan baik. Api pantai Kosta menyala bersama. Holy Shalom Holy Lovers. Selamat bertemu kembali bersama saya Pendeta Oloan Sibatuara di acara serius tapi santai, Sersan. Kali ini saya bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak majelis wilayah di daerah Tanah Karo. Ada dari wilayah Mardingding. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat ketemu lagi. Dari wilayah Singalor Lau. Selamat ketemu Pak. Ya, Shalom. shalom. Dan yang terakhir wilayah baru Sipiso-Piso. Salam ketemu Pak. Shalom. Nah, mungkin yang pertama boleh juga ini ya, dari wilayah Mardingding bisa memperkenalkan dari wilayahnya. Silakan Pak. Oke, kami senang sekali acara ini dan kami perkenalkan. Inilah kami Majelis Wilayah Mardingding. Saya sebagai Ketua Majelis Wilayah, Pendeta James Targinting, melayani di GPD Anugerah Lupakam. Dan di samping saya ada Sekretaris Bapak Pendeta Iskandar Ginting, melayani di GPD Alessandri Mardingding. Kayaknya bendaharanya nggak ikut Pak ya? Bendahara nggak bisa lagi ikut Pak, Karena dia sudah duluan ke rumah Bapak di oh surga. gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Dan berikutnya dari wilayah Singalor Lau, silakan Pak Ketua memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Kami Majelis Wilayah Singalor Lau. Saya sebagai Ketua, Pendeta Salindra Josia Surbakti, pelayan di Desa Negeri Jahe. Dan rekan saya, Sekretaris Wilayah Bapak Pendeta Resda Terigan, dia melayani di Desa Kutagugung. Dan kali ini bendahara kami tidak bisa hadir, jadi kami hanya berdua mewakili. Baik, yang terakhir ini wilayah baru Sipiso-Piso, silakan Bapak Ketua memperkenalkan timnya. Terima kasih. Kami dari Majelis Wilayah baru Sipiso-Piso. Saya sebagai Ketua, Pendeta Ibrani Sembiring, melayani di Desa Sinaman dan cabang di Desa Regaji. Di samping saya, Sekretaris Wilayah Bapak Pendeta Esron Milala, dan melayani di Desa Sebraya dan cabang di Mulawari. Bendahara kami nggak bisa ikut karena ada tadi pertemuan pemberkatan di gerejanya. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Nah, Holy Lovers, di Sumut Aceh ini, GPD Sumut Aceh, ada sekitar 46 majelis wilayah yang tersebar dari Sumatera Utara dan Aceh. Dan majelis-majelis wilayah inilah sebenarnya ujung tombak dari pelayanan GPD di Sumut Aceh ini. Berkembang atau tidaknya juga ada karena pengaruh dan pelayanan mereka. Karena itu kita akan berbincang-bincang dengan mereka, bagaimana pengalaman mereka dalam pelayanan, bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi hamba-hamba Tuhan, dan juga mungkin peluang-peluang di wilayahnya untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di Sumut Aceh ini. Karena itu yang pertama
ke wilayah Mardingding. Nah, mungkin boleh Bapak berikan bagaimana gambaran umum pelayanan di wilayah Mardingding ini, Pak, ya. Berapa banyak gereja lokalnya, jumlah jemaat, dan mungkin ada hal lain yang bisa disampaikan. Silakan. Ya, terima kasih Om atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pasti ya di tengah-tengah situasi apapun Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti sertai pekerjaan Tuhan di wilayah Mardingding. Ya, puji Tuhan. Kalau sampai hari ini ada penambahan 4 jemaat. Ya, Jemaat lokal dan ada penambahan penggembalaan 2. Itu yang jemaat lokal 4, penggembalaan 2. penggembalaan 2. Ya, jadi jumlah gembala di wilayah Mardingding itu sekarang ada 14. Iya, iya. Jumlah jemaat lokal itu ada 18. Karena di sana juga nggak begitu mudah sebenarnya ya. Iya. Karena daerahnya yang banyak agama-agama yang lain di sana ya, Pak ya. Iya. Terus areanya juga kan agak sempit juga. Sempit. Hanya 2 kecamatan. 2 kecamatan. Dan itu kecamatan dua-duanya termasuk terkecil di Kabupaten Karo. Iya, iya. Karena pas di perbatasan itulah keadaan kami. Jadi sampai hari ini ya puji Tuhan itulah keadaan jemaat lah, dan jumlah jemaat itu kurang lebih itu 1.500 lah. Nah, sekitar itu, detailnya itu mungkin ada di laporan kami. Itu yang terjadi sampai hari ini. Ya. Jadi sesuai arahan Ketua Majelis Daerah begitu dilantik dulu di awal periode untuk menambah 1 sidang jemaat minimal dalam 1 periode, berarti di sana sudah tercapai lah ya. Ya, puji Tuhan lah kalau memang satu periode sudah tercapai, bahkan melebihi target ya. Bahkan itu melebihi target. Iya. Padahal ini masih ada lagi jangka waktu beberapa hampir setahun lagi nih. Ya, Nah, masih setahun lagi. mungkin masih akan tambah lagi ya. Iya, karena kami juga banyak dibantu artis Karo ini, Pak Selendra Surbakti juga yang sering ikut ke sana untuk menginjil. Menginjil. Iya, ini artis Karo ini. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi wilayah-wilayah lain berperan membantu wilayah itu, dan itu memang dibutuhkan kerjasama yang baik. Iya. Baik, sekarang kita ke wilayah Singalor Lau. Nah, mungkin pertanyaan yang sama, Pak, tentang gambaran umum pelayanan di wilayah Singalor Lau ini, dan banyak gereja lokalnya, ya yang sebagainya bisa disampaikan. Silakan. Iya, terima kasih. Kami dari wilayah Singalor Lau sebenarnya bertetangga dengan wilayah Mardingding ya, Pak ya. Ya, ya. Medan pelayanan pasti hampir-hampir sama. Medan Barat ada 30% mungkin daerah yang mesti kita lalui dengan mobil 4x4, Oh, double gardan itu. Nah, tapi puji Tuhan lewat kesulitan itu ternyata Tuhan menghibur kita dengan begitu mudahnya orang-orang untuk bisa mendengarkan kabar baik gitu. ya. Jadi begitu hamba-hamba Tuhan datang ke tempat itu, mereka begitu antusias menghargai. Karena mungkin jarang orang datang berkunjung ke daerah-daerah sulit, tapi begitu kita berkunjung, mereka menyambut dengan sangat luar biasa. Jadi Kalau itu daerah yang sulit seperti itu kayak. yang banyak jemaat, banyak berkat di sana pasti banyak berkunjung ya. Antri mungkin gitu juga ya. Iya, jadi kalau kami hitung mungkin kurang lebih 56 desa ya di daerah pelayanan wilayah Singalor Lau. Tapi untuk sampai saat ini kita baru bisa mendirikan gereja lokal itu 24 gereja lokal. 24 gereja lokal ya. itu sesudah. Kalau sebelumnya ada waktu terbentuk wilayah Singalor Lau kita 16 jemaat lokal. Jadi sekarang kita sudah 24 gereja lokal induknya, tapi bertambah cabang-cabangnya mungkin 34 lah, 34. Wah, ini luar biasa ini begitu ya. Sama seperti sampaikan tadi dari Mardingding, ternyata ketua wilayahnya itu juga suka menginjil gitu ya. Puji Tuhan, Inilah luar tim biasa. kita bekerja di daerah-daerah sulit. Puji Tuhan untuk jiwa-jiwa, sebelumnya kita kan mendata jumlah jemaat waktu pertama kali mekar itu sekitar 800 orang jemaat. Itu di masa periode Bapak itu mekar ya? Oh iya, ya di
Belum ya, ini kita kan periode ketiga di wilayah Singalor Lawu. Oh, ketiga. Tiga. Mm-mm. Jadi sekarang puji Tuhan jumlah KK jemaat atas nama GPDI itu sekitar 1.200 KK. 1.200 kakak. Ya, jumlah jemaat itu mungkin 3.200 sekarang. Waduh, luar biasa. Pertolongan Tuhan lah Ini itu yang menghibur kita, menguatkan kita. Jadi teman-teman hamba Tuhan di wilayah Singalor Lawu itu begitu antusias, semangat untuk melayani dan menjangkau jiwa. Seperti itulah situasi pelayanan di wilayah Singalor Lawu, Pak. Ada senior kita, hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Pendeta Dr. M. Dewakari pernah ngomong-ngomong gitu dengan kami. Saya sendiri bertanya, di mana kekuatan GPD itu Om? Saya bilang gitu. Apakah di organisasinya? Dia bilang enggak. GPD itu terletak kekuatannya di kamu, katanya, di dirimu sendiri. Jadi organisasi itu tak sama, tapi orang-orang yang bergerak di organisasi itu, itulah yang menentukan kemajuannya, kan gitu. Jadi kalau majelis-majelis wilayah ini bergerak, nah pasti luar biasa hasilnya dan pencapaiannya. Oke Pak, puji Tuhan, luar biasa ya. Nah kira-kira ada peluang-peluang baru lagi nggak ini di akhir periode ini di wilayah Singalor Lawu ini Pak? Sebenarnya peluang pasti ada ya, pasti ada peluang. Tapi kembali untuk situasi saat ini, kita kan pergerakannya sedikit tertunda karena masa Covid ya. Jadi pergerakan kita masih sangat tergantung dengan kebijakan kepala desa setempat. Ya. Sebelumnya kita sudah atur program kerja untuk berkunjung ke beberapa tempat yang gereja kita belum ada di situ. Iya. Jadi begitu masuk masa Covid itu tertunda dulu. Tertunda. Tapi kita sudah punya program ke arah sana. Ya semua hampir ya daerah wilayah manapun mengalami hal yang sama ya. Tapi kalau ada penambahan di masa-masa pandemi Covid ini, itu pasti pencapaiannya luar biasa, ya kan? Seandainya pun belum melakukan apa-apa, pasti bisa dipahami kondisi ini, ya kan? Oke. Nah, berikut nih ke wilayah baru si Piso-Piso, ya. Nah, pertanyaan yang sama mungkin bisa disampaikan Pak, gimana gambaran umum tentang pelayanan di baru si Piso-Piso, jemaat yang tambah dan gereja lokal yang bertambah selama Bapak memimpin. Nah bisa Pak disampaikan. Terima kasih, kurasa karena sekretaris kami ini lebih jeli untuk mencatat, kurasa lebih Wah, cocok dia menjelaskannya. boleh silakan Pak. Ya, itu namanya sekretaris yang baik Pak. Iya, Ya, yang betul-betul mau mendukung. menjelaskannya kan, dia kan rajin mencatat. Nah, dan juga sekretaris itu motor organisasi, nggak apa-apa Pak. Nah, oke silakan Ya. Bapak Sekretaris. Ya, terima kasih buat kesempatan ini. Kalau di wilayah kami baru si Piso-Piso, kami di wilayah Piso-Piso ada 3 kecamatan, Ya, 3 panah, Barus Jahe, Merek. ya, 3 kecamatan ya. Ya, dan di 3 kecamatan itu gereja lokal yang gembala dulu, kita ada 34 pengembalaan. 34 ya. Iya, 34 pengembalaan, dan bersama dengan cabang-cabang ada sekitar 54. Ya, itu baru ini periode baru itu ya. Iya. Waktu pergantian periode maksudnya. Iya, untuk oke. periode ini selama di periode kita sekarang ada pertambahan 2 jemaat. 2 jemaat. Iya, 2 gereja lokal. Sudah melampaui target dari Pak Ketua berarti itu ya. Iya, puji Tuhan. Kira-kira masih ada rencana masih penambahan itu, Pak? Ya, kita doakan supaya terus bertambah. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Oke. Nah, kepada tadi udah sekretaris langsung dari baru Piso ya. Nah, sekarang dari Singalor Lawu. Nah, Pak Sekretaris ini mungkin ada juga
yang bisa disampaikan? Tadi sudah disampaikan potensi bisa berkembangnya pekerjaan Tuhan di sana, ya kan? Masih ada peluangnya gitu. Nah sekarang ada hal-hal yang mungkin yang menjadi kelemahan-kelemahan apa di sana sebenarnya? Kira-kira yang membuat pekerjaan Tuhan bisa kurang bergerak. Menurut Bapak apa? Ya. Menurut saya kalau kelemahan-kelemahan itu untuk kesatuan hamba-hamba Tuhan itu itu yang perlu diperjuangkan. Karena bisa dikatakan bahwa hamba-hamba Tuhan di wilayah Singalorlau rata-rata orang muda. Jadi yang kami pupuk sampai saat ini bagaimana supaya satu visi, satu misi bisa berjalan ya untuk pelayanan di wilayah Singalorlau. Jadi kelemahan-kelemahannya menurut saya kekurangan kompak hamba-hamba Tuhan. Ya. Oh seringkali karena mungkin masih merasa muda, jadi merasa mungkin kerjasamanya bisa kurang kurang klop atau bagaimana? Itu faktornya kira-kira? Artinya gini, semua hamba-hamba Tuhan itu bekerja keras hanya di gereja lokal. Itu kira-kira. Oh masih terfokus kepada lokalnya saja? Ya, gereja lokal masing-masing, tapi untuk kesatuan di wilayah itu bisa dikatakan belum terlalu maksimal gitu. Kira-kira. Karena bisa dikatakan sebagian itu adalah gereja dalam perintisan, jadi mereka fokus bagaimana pengembalaan di masing-masing itu berkembang, sehingga kadang-kadang untuk persatuan hamba-hamba Tuhan itu belum begitu maksimal karena memang medan infrastruktur itu agak susah memang. Infrastruktur yang maksud apa itu? Artinya jalan ke desa mesti naik transportasinya angkot, ya? gitu kira-kira. Jadi Jadi membutuhkan banyak pengorbanan. Jadi untuk menjangkau dari satu daerah ke daerah yang lain itu membutuhkan jarak yang jauh gitu ya? Jarak yang jauh dan juga medannya berat gitu ya? Kira-kira seperti Bergunung apa semua? ya, karena kebanyakan mungkin ada 40% ya pelayanan di desa di wilayah Singalorlau itu desa-desa terpencil yang sulit memang dijangkau. Jadi sekali lagi untuk pertemuan-pertemuan wilayah betul-betul perjuangan. Ya, semua bisa bersatu kira-kira. Itu tantangan-tantangan ya? Iya. Oh iya betul. Jadi itu salah satu memang di daerah katakanlah pedalaman menjadi masalah transportasinya. Mungkin juga hamba-hamba Tuhannya belum memiliki transportasi yang memadai ya. Sebagian, walaupun saya tahu banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah punya kendaraan yang bagus gitu ya, walaupun belum merata. Baik, ya ke Sekretaris Majelis Wilayah Merdingding ya. Jadi kira-kira di wilayah Merdingding ini apa kira-kira peluang-peluang dan juga tantangan-tantangan yang mungkin itu ya, ada peluangnya pasti ada tantangannya. Ya mungkin Bapak bisa jelaskan dengan kondisi daerah Merdingding tentunya. Ya, terima kasih. Di wilayah Merdingding tantangannya agak sama persis dengan wilayah Singalorlau. Singalorlau ya? Ya, karena medannya pun agak-agak sama. Karena kayak tetangganya itu ya? Bertetangga. Kekompakan masih baguslah kami di sana. Namun pun ya situasi hari-hari ini kami masih tetap ada pertemuan di sana. Dan saya kira kendala-kendalanya sama juga karena kami di sana juga hamba Tuhannya masih muda-muda juga.
Ya, Nah, tapi untunglah di sana kami punya penasehat. ya, ya. Nah, jadi Siapa penasehatnya itu, Pak? mantan ketua wilayah kami dulu, Itu Bapak. Bapak Jeginting. Iya, orang tua beliau ini ya. Ah, iya, iya. Jadi selama ini ya orang tua kita itulah yang mendinginkan segala sesuatunya. Saya tahu dia itu hamba Tuhan yang baik ya, yang kebapaan ya. Jadi kalau beliau ngomong, semua hamba-hamba Tuhan di sana oke, Ya, mantap, masih bagus. Peluang-peluang di wilayah Mardingding itu banyak sebenarnya, peluang-peluang untuk kemajuan di wilayah kami. Tapi oleh karena situasi hari-hari ini, selama Covid ini kami belum bergerak. belum bisa ya. Tapi kami berharap ya seperti Bapak Sekretaris Baris Bispi tadi bilang, kalau seandainya Bapak pimpinan kita boleh datang ke sana bikin seminar, bikin untuk acara pertemuan hamba-hamba Tuhan, begitu agak lebih mantap lagi. Iya, iya. Diharapkan Diharapkan ya ada seminar-seminar gitu ya. seminar ya untuk hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat, Penginjilan-penginjilan juga. penginjilan. Di sana masih enak juga kalau dalam berkumpul di sana masih bisa juga, tidak seperti di daerah-daerah yang lain. Kalau kami di sana kalau berkumpul, puji Tuhan masih bisa lah. Ya, nggak ada masalah dari masyarakat yang lain ya. Ya, Nggak ada gangguan ya. Nggak ada gangguan. Dan itu peluang itu. Itu peluang. Ya. Ada daerah tertentu yang susah mengadakan pertemuan-pertemuan umum gitu, sehingga mereka membatasi diri dengan katanya umum bersama-sama, artinya di luar gereja ya. Kalau di gereja mungkin tidak ada masalah. Ya. Oke. Nah, yang terakhir ini ya pasti ada juga ya masalah keuangan. Tapi hampir semua tadi dan hampir semua nggak ada bendaharanya gitu ya. Ada. Boleh juga Bapak Sekretaris atau Ketua bisa memberikan gambaran tentang keuangan. Apakah di wilayah kita ini termasuk hamba-hamba Tuhannya setia? Yang kami tahu sih secara keseluruhan bagus ya. Ke daerah kita tuh tahu keuangan itu pasti berjalan, tetapi kan mungkin masih bisa ditingkatkan juga kan gitu kan. Nah, pengalaman di wilayah masing-masing, silakan dari wilayah baru si Piso-Piso, silakan Pak. Nah, mungkin sekretaris juga ini yang akan menyampaikan ini. Ya, terima kasih. Sedikit masalah keuangan di wilayah kami. Kalau berbicara tentang melaksanakan kewajiban, semua tidak terlalu sulit. Ya, ya. Baik memberikan persepuluhan, dansos, gerakan 1000. Gerakan 1000. Ya, semua berjalan dengan baik. Ya, jadi kalau masalah keuangan di wilayah kami no problem. Ya, semua baik-baik ya. Baik semua hamba Tuhannya. Kalau majelis lainnya udah baik-baik, pasti baik-baik juga hamba Tuhan. Baik, luar biasa. Nah, ini bisa giliran dari wilayah Singalor Laut. Singalor Laut. Lidah ini agak sedikit apa ya? Singalor Laut, silakan. Spesial, iya. Kebetulan memang bendahara kami tidak bisa hadir. Satu hal seperti yang kami terangkan pertama tadi, memang kondisi pelayanannya agak, mungkin itu yang paling sulit ya di wilayah kita ya, namanya Kuta Kendit Pak. Dialah bendahara. Kuta Kendit. Kendit. Nah. Jadi kalau dari Brastagi mungkin kita butuh waktu 4 atau 5 jam. Wow. Di sini. Itu karena medan yang sulit ya? Medan yang sulit. Kalau jarak tempuh sebenarnya nggak gitu jauh. Tapi itu tadi sangat sulit memang. Sangat sulit. Kadang dia mesti bermalam di jalan, itu Bapak itu. Wow, itu bendahara ya? Itu bendahara. Aduh. Jadi karena kondisi seperti itulah yang membuat kami membantu beliau dalam hal keuangan. Misalnya laporan-laporan kewajiban seperti persepuluhan dari wilayah kita bantu dia. Kita yang mengirim data-data itu sama beliau, tetapi uangnya itu kita yang kirim ke daerah. Kalau soal keuangan sih memang Singalor Laut
dengan kondisi pelayanan seperti itu, saya lihat sebenarnya lumayan, sangat diberkati. Dilihat dari waktu-waktu sebelumnya. Ya. Sekarang memang diberkati. Berarti ada peningkatan lah ya. Sangat ada peningkatan. Hanya memang ada 1-2 orang yang kalau kegiatan dengan alasan medan yang sulit itu membuat dia tidak aktif lah dalam hal kewajibannya. 1-2 orang lah mungkin Biasa itu kan. ya, biasa kan. Hanya kita berharap kedepannya dia akan ikut juga. Ya. Apalagi di wilayah kita, di wilayah Singorlau, kita punya program program untuk mendirikan kantor wilayah. Oh, ada juga rencana ya. Bukan rencana, sudah dilaksanakan dan Sudah? kemungkinan besar bulan 12 kalau tidak ada halangan kita akan habiskan. Bapak Oh, MD sudah juga ada ya? akan datang, kami undang. Kalau berkenan Bapak Majelis Wilayah Tanah Karo khususnya hadirlah Wah nanti. ya. Iya. Kalau apa nanti Holy Channel diundang Pak ya. Bisa. Iya. Ada ucapan syukur Karena juga ya. sekarang sudah pemasangan sudah pelapon di kantor kita itu. Latar belakangnya sebenarnya selalu ke kondisi ya. Bayangkan 4 jam dari pelayanan pertemuan di 3 binanga. Di situlah Iya, iya. tempat jemaat persekutuan kami. Seringkali mereka tidak bisa pulang, apalagi misalnya musim hujan. Karena Jadi kondisi tadi ya. karena masalah kondisi dia medan nggak pasti daerah nanti itu ya. kalaupun pulangnya jam 6 sore atau jam 5 nanti dia hubungi kami itu jam 12 malam atau jam 11 malam baru nyampe di pelayanan. Wow. Jadi sebenarnya itu tantangan, tapi tantangan itu justru membuat peluang kita ada. Kita sepakat mendirikan kantor. Nah, kantor inilah tempat pertemuan kita dan kemungkinan besar juga nanti kita buat ruang-ruang penginapan untuk hamba Tuhan yang tidak bisa Wah. pulang ke pelayanannya. Jadi kalau udah ada pertemuan mungkin menginap dulu Menginap. baru paginya baru berangkat ya Iya. supaya pas di pelayanan. Artinya hamba Tibanya Tuhan ya. yang tidak bisa kembali ke pelayanan itu dia tidak perlu khawatir tentang penginapannya. Seperti itulah rencana kita. Bagus Jadi ini ya, keuangan Sis. kita berjalan seperti itu dan saya percaya itu karena ada peningkatan berkat di hamba-hamba Tuhan Iya, di iya. wilayah kita. Baik. Seperti itu. Itu termasuk pencapaian yang baik dan positif Pak. Nah ini yang terakhir di wilayah Mardingding ini. Silakan Pak, gimana tentang keuangan, pencapaian keuangannya meningkat bagaimana ini di periode bapak-bapak ini? Ya, seharusnya bendahara yang lebih bisa jelasin, tapi dari pantauan kami ya normal saja. Ya, keuangan tidak ada peningkatan Seperti dulu. Iya. Tapi kalau tahun pertama, tahun kedua, ketiga itu agak melonjak naik. Kas kita bahkan sampai hari ini juga masih ada kas. Hanya kendala kami juga sama juga dengan wilayah Singapura membutuhkan di beberapa tempat itu kadang-kadang kendala kami kalau musim hujan. Ya, ada seperti Logaru kadang-kadang harus putus ya di Pasir Tengah juga. Ya, jadi kalau musim hujan itu sangat mengkhawatirkan hamba Tuhan di sana seperti itu. Dan keuangan hamba Tuhan di sana juga agak berbeda juga karena kami itu kan musimnya itu enggak sestabil daerah-daerah Sengalur Laut dan Kobenjahe. Contohnya kalau nanam jagung ya seringkali gagal panen. Iya. Karena kalau pas curah hujan tinggi, hujannya terlalu banyak. Tapi Kekeringan. nggak stabil, terlalu sering kering begitu. Nah, itu jadi memang nggak stabil keuangan hamba Tuhan. Kalau pas paceklik benar-benar memang kasihan begitu. Tapi asal cuaca bagus sebenarnya potensi keuangan sangat baik. Berarti kalau normal saja udah bagus lah itu ya. Iya. Ya, itu kira-kira. Kalau normal itu udah bagus begitu. Normal ini yang bahaya. Iya. Sedang-sedang saja. Sedang-sedang iya. normal. Sedang-sedang saja Om. Sedang saja. Jadi semuanya saya lihat bagus ya dan puji Tuhan. Dan kepada semua bapak-bapak semuanya terima kasih untuk satu kesempatan yang baik bersama kita di sini dan kita akan mengakhiri acara kita. Satu lagi Pak. Oke silakan Pak silakan. Eh, Dari baru Baris si pisau-pisau. Sebenarnya memang tadi kita sudah dengar semua bahwa ada peningkatan kemajuan. Tetapi supaya lebih ada lagi peningkatan kemajuan, kurasa kalau nggak salah, bapak-bapak MD begitu banyak, turunlah sekali wilayah mengadakan ya seminar, ya penataran kepada gembala-gembala. Sebab kami wilayah hanya mengatakan begitu seolah-olah kurang berharga.
Tapi kalau Bapak pimpinan datang begitu, memberikan arahan, kurasa lebih semangat lagi. Nah, itulah harapan Wah, kami. itu satu masukan baik, Pak. Tetapi sebenarnya, Pak, majelis daerah begitu menyadari keadaan pandemi corona ini yang tidak bebas bertemu dengan hamba-hamba Tuhan di wilayah dan jemaat-jemaat. Itu sebabnya timbul ide majelis daerah membuat Holy Channel ini. Sehingga lewat Holy Channel ini hamba-hamba Tuhan dengan jemaat-jemaat juga bisa membuka kapan saja, di mana saja semua hal yang sudah disampaikan melalui Holy Channel. Jadi kalau nanti semua hamba-hamba Tuhan membuka Holy Channel itu, di situ tinggal memilih tentang apa saja, konten tentang remaja, pemuda, pujian penyembahan, musik, ya kan? Lalu tentang penginjilan, tentang pendalaman-pendalaman firman, tentang Roh Kudus, perpuluhan juga, ya. Pak Eli menyampaikan itu dengan luar biasa dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Saya pikir semua sudah. Itulah cara kita sekarang memperlengkapi hamba-hamba Tuhan. Memang sedikit akan berbeda dari masa-masa yang lalu, dan ini makanya kita mengajak semua majelis-majelis wilayah supaya mengajak juga seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat untuk terlibat dan aktif untuk mendukung Holy Channel dengan cara membuka Holy Channel, kemudian menontonnya, subscribe, lalu like gitu ya, komen di bawahnya, dan bisa bagi atau share kepada yang lain. Nah, jadi saya minta dengan kasih Tuhan Bapak-bapak semuanya, kita semua terlibat untuk hal itu. Nah, demikianlah Holy Lovers, perbincangan kami dengan hamba-hamba Tuhan 3 wilayah hari ini. Begitu luar biasa pertolongan Tuhan lewat mereka sehingga pekerjaan Tuhan bisa bertambah maju, dan bukan hanya itu, banyak juga jiwa-jiwa yang bertambah. Di sisa pelayanan mereka pada saat mengakhiri nanti periode ini, kita percaya akan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan dan gereja-gereja bisa bertambah lagi. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa-jiwa. God bless you.